Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada para murid-Nya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengar adalah sabda Tuhan Yesus kepada para murid-Nya untuk memiliki cara hidup keagamaan yang benar. Maka Yesus pun membuka percakapannya dengan para murid, membuka sabdanya kepada para murid dengan mengatakan, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam surga." Kita tahu dan kita melihat bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi tahu akan hukum Tuhan, tahu dengan jelas hukum adat istiadat yang mengatur kehidupan manusia dengan Sang Pencipta, dengan Yahweh, dan Tuhan dengan sesama. Tetapi yang terjadi adalah seperti yang dikatakan Tuhan Yesus setelah itu, banyak orang justru yang beragama mengatakan saudaranya kafir. Banyak orang beragama, ahli Taurat dan orang Farisi justru mengatakan saudaranya jahil. Itulah yang terjadi, situasi di mana orang yang memiliki agama harusnya membawa Tuhan kepada sesama, tetapi justru malah semakin mudah menghakimi sesama. Maka apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus adalah setiap orang yang beragama haruslah memiliki sikap sebuah kerendahan hati untuk mengalami pertobatan kepada Allah. Maka di situ Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan-persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu." Saudari-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan pada sore hari ini membuat kita untuk merenungkan lagi akan arti hidup keagamaan kita. Sejauh mana hidup keagamaan kita yang tertulis di KTP sebagai orang yang beragama Katolik telah membawa kehadiran Allah di dalam hidup kita. Ataukah cara hidup kita sebagai orang yang beragama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yaitu seringkali
mengkafirkan atau menjahili orang lain, atau kita seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tentu cara hidup yang demikian tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kita sadar kita menjadi pengikut Kristus bukan karena kelebihan kita, tetapi justru atas kesadaran bahwa kita ini lemah dan rapuh, dan Yesuslah yang telah mengangkat kerapuhan dosa kita pada tingkat keselamatan kekal itu sendiri. Maka apa yang bisa kita lakukan di dunia ini adalah mengalami pertobatan dari hari ke hari. Hidup keagamaan kita harusnya setiap hari membawa rasa pertobatan, dan pertobatan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga dirasakan buahnya oleh orang-orang di sekitar kita. Juga dalam bacaan pertama hari ini mengingatkan kepada kita, Allah senantiasa menerima orang yang mengalami bertobat. Orang yang bertobat akan senantiasa mengalami keselamatan dari Allah, daripada orang yang benar merasa dirinya benar dan sering menganggap rendah saudaranya. Semoga masa Prapaskah membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin menghargai, menghormati sesama, dan kita mampu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari.